Semangat Pak, semangat pagi. Agenda kita sekarang DPK HEGNK 3015 Provinsi Sumatera Selatan adalah audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Salam dahsyat. Iya. Begitulah biasa di tengah jujur yang saya katakan tadi, kekurangan fasilitas dan segala macam yang menyangkut faktor pendidikan itu. Mudah-mudahan tidak ada alasan Pak Komisi 5, Pak Joli itu tidak mendukung untuk hal-hal yang baik untuk guru-guru di kesejahteraan yang lebih baik. Pemerataan kekurangan guru apa yang dikatakan Pak Joli itu, ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu saya persilakan Pak Kepala Dinas ini. Saya agak ngeri-ngeri sedap Pak hari ini Pak. Jujur Pak, 1 tahun mimpin rapat mungkin ini agak ngeri-ngeri sedap Pak. Karena ngaku Pak, aku hebat kalau sebelah kanan kiri Pak. Dan mereka ini tidak saja hebat Pak, Joni tahu kalau cetuan ini yang jadi masalah Pak. Ya, Joni tahu Pak. Ya, karena sebagai ilmu nyaruni kita itu kira-kira Pak. Untuk itu kami beri kesempatan sebelum nanti kawan-kawan komisi mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Reza untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan juga saya muliakan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta segenap anggota yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati saudara saya Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan Pak Zulito beserta segenap pengurus lainnya yang tidak bisa juga saya sebutkan satu persatu. Yang juga saya hormati perwakilan dari forum guru dan tenaga pendidikan honorer di Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang komunitas atau perwakilan Aliansi Honorer Nasional. Saya wakilkan saja dengan Tri Andrian Saputra serta kawan-kawan. Yang juga saya hormati dari Forum Honorer Guru dan Tenaga Pendidikan non kategori GTNK. Ini kalau tidak salah Pak Zulito usia di bawah 35 kalau nih kan. Yang diwakili salah satunya saya sebut saja David Saputra MPD. Yang juga saya hormati yang wakil dari Solidaritas Nasional Luwian Bakti Indonesia SNWI. Diwakili saja saya sebut salah satu Susi Mariani SAG. Yang juga saya hormati guru dan tenaga pendidikan non kategori usia 35 yang diwakili oleh saya sebut satu saja Yeni Marantika SPSI, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah syukur Pak Ketua beserta segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Komisi 5 kita kedatangan dari beberapa pengurus organisasi profesi guru yang kebetulan dikomandoi oleh saudara kami Pak Zulito. Pada prinsipnya ya saya sendiri semua tahu kan, saya masuk 4 November 2019. Kalau kata waktu Pak Zulito, anggaran 2019 sudah cuci piring, anggaran 2020 lah ketuk palu. Nah, jadi yang saya jalankan ini ya artinya program lama. Program kami, kebetulan saya didampingi langsung kenal Pak Sekretaris langsung dengan Bapak Kabid yang mengurus pendidikan tenaga pendidikan, Kabid PTK, Pak MZ. Nah, sengaja kami tentunya masukan-masukan ini bersama dengan Komisi 5 lah yang akan memperjuangkan di anggaran 2021. Jadi apa yang dikeluhkan selama 1 tahun ini ya banyak sekali memang pembenahan yang harus kalau ya rambut ditepung itu nak halus lagi ya psikol. Yang semuanya dari segala elemen harus diperbaiki, baik dari sekolah negeri maupun dari sekolah swasta.
Terus terang, kalau swasta kita cukup perhatian, Pak Julito, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat kita tahu sendiri yang namanya bantuan swasta itu hibah namanya. Hibah itu kalau dalam aturan hanya 1 tahun sekali. Tapi alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang namanya sekolah swasta dibantu setiap tahun karena ada perda dan pergub. Nah, itu membuktikan bahwa care terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, khusus apa yang diminta dari PGRI mewakili dari semua tadi, insya Allah Pak Gubernur tidak akan menolak. Pasti dia ada di samping yang namanya guru dan tenaga kependidikan. Amin. Dibuktikan baru-baru tadi guru tenaga yang di atas 35 ya, rombongan Ibu Yeni itu langsung beliau memberikan rekomendasi khususnya kepada Presiden sehubungan dengan akannya pengangkatan untuk lebih mendukung, mensupport begitu juga selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan juga support dukungan. Nah, apalagi yang lainnya termasuk di sini saudara-saudaraku untuk supaya ada honorer itu menjadi P3K. Ya mudah-mudahan kita support juga nantinya untuk ke pusat Pak Julito bersama-sama agar ini terwujud. Saya pernah menyatakan kepada waktu audiensi dengan guru tenaga honorer yang di atas 35, Pak Ketua Komisi 5 begitu anggota yang lainnya. Saya bilang dengan teman-teman jangan dulu menuntut pemerintah untuk jadi ASN itu tanpa tes. Itu Pak Julito. Karena kalau kita langsung minta tanpa tes, kayaknya kita sudah menyerah sebelum bertanding. Kayak kita tidak ada kompetisi. Nah itu, jadi artinya kita boleh minta tolong, lakukanlah. Biar pemerintah yang mau melaksanakan tes, tergantung pemerintah yang namanya wisdom atau kebijaksanaan akan diberikannya. Tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri sebagai pelaku membantu Ibu Sumaya selaku Kepala Dinas saat itu. Ini yang rombongan saya, guru bantu, tidak tes tapi tes tak. Namun grade-nya yang harusnya grade tadi mungkin 5. Kalau 5 Pak ini mungkin tidak ada yang masuk, turun lagi 4. Ternyata belum habis baru 300. Turun lagi 3. Ternyata ada dimaksud saya, jangan dulu kita mengejar pemerintah tanpa tes. Karena kalau tanpa tes saya juga tidak sepakat. Visi misi dari presiden kita Pak, SDM unggul. Nah di situ bertentangan tentu seorang guru yang akan menciptakan sumber daya manusia. Nah, maka dari itu kita yang penting bagaimana berdoa agar jadi ASN. Contoh saja guru bantu. Saya tahu persis dari grade 5 turun sampai 2 bahkan 1,5. Alhamdulillah semua guru bantu di Palembang 1.500 termasuk Syariah dan Tatuan masuk. Bahkan Syariah jadi kepala sekolah. Ini contoh ya. Jadi maksud saya kita dukung, tapi jangan kelihatan kompetisi kita itu lemah. Ya itu yang harus didahulukan. Kenapa? Guru ini kan digugu dan ditiru. Kalau kita sendiri tidak siap untuk tes, apa kata dunia? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita minta tolong, tapi tetap kompetisi harus bacalah pemerintah. Lah hijaunya yang penting cara kita diterima. Nah, itu ya. Karena kalau kita nak tanpa tes, ya itulah tadi baca visi daripada presiden. Untuk menciptakan apa itu SDM unggul, tapi satu pihak saya bilang dengan Yedi dan kawan, jangan munculkan menuntut presiden untuk menerima ASN tanpa tes. Jelas ya? Nah itu Bapak Ibu hadirin hormati. Selanjutnya juga untuk K2. K2 ini sebenarnya sudah pemerintah memikirkan, tapi nasib teman-teman yang belum diterima itu berdasarkan kita tentu kompetisi. Apa sebab? Karena kita sudah pakai sistem apa? CAT. Kalau kita siap, insya Allah kita sudah PNS. Namun Pak ini Ketua Komisi 5 beserta kena anggota, ya kalau cara kita sudah usah tengok kompetisi, tapi pemerintah dengan dukungan di PD Provinsi Pak Julito ya, dengan Pak Gubernur bersama kita ini semuanya bisa diterima, baik ASN maupun P3K. Kita tepuk tangan dulu. Ya Bapak Ibu,
Baik, selanjutnya mengenai honor. Mudah-mudahan tadi sudah saya awali kan, saya masuk 4 November. Nah, mudah-mudahan untuk yang sekarang kita ketahui honorer di Sumatera Selatan khususnya SMA SMK yang memang termasuk SLB yang memang dibiayai pemerintah. Kalau tidak salah honorernya Dewan yang terhormat Komisi 5 1.800.000. Itu adalah guru-guru saat peralihan di tahun 2017 saya peralihan ke provinsi yang ada SK Bupati Wali Kota kalau tidak salah. Nah, itulah yang diseleksi. Sekda memberikan edaran, ada aturannya saat itu untuk dapat SK yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kalau tidak salah aturannya maksimal masa kerjanya 5 tahun, jumlah jam mengajar minimal 16 tahun, jam, kemudian yang linier, sarjananya linier. Kalau umpama dia fisika, jangan mengajar mata pelajaran mulu. Nah, syarat itu kan, dan dapatlah lebih kurang 605. Ya, 605. Itu dibiayai oleh pemerintah provinsi sejumlah 1.800.000. Yang lainnya 9.544. Inilah yang mungkin dikasih tahu oleh Pak Linto tadi untuk dipikirkan dan insya Allah nanti didorong atau didukung oleh Komisi 5 pada waktu kami mengajukan anggaran. Tentu juga sesuaikan dengan postur anggaran yang ada. Yang lebih tahu tentu Komisi 5. Silakan. 9.554 itu guru SMA. Iya, SMA SKK SLB. Oke, Sesumsel. Sesumsel. Honornya Sesumsel. Ya. Cukup, lanjut Pak. Lanjut. Nah, jadi ini sudah masuk dalam rancangan kami Pak Dulito dan kawan-kawan untuk diusulkan. Namun tentunya karena ini uang negara, kami membuat kriteria bersama nanti Komisi 5 aturan yang bagaimana betul. Karena apa? Karena guru honorer ini kita ketahui sendiri, karena saya memang dari bawah betul, dari lapangan, pernah guru, pernah wakil, pernah kepala sekolah, pernah kasih, pernah kabit, akhirnya kepala dinas juga. Itu nambah terus. Nambahnya sebenarnya tidak ada panjang-panjang, tidak Pak Surmana. Ada anak mamang lulus dari FKIP, kebetulan ada uaknya jadi kepala sekolah, nitip belajar ngajar. Nah, nitip belajar ngajar itu inilah berkah sekarang. Nah, maka dari itu kami akan mengusulkan ini bukan semua guru honor yang new ataupun yang lama, tapi ada kriteria agar apa pertanggungjawaban pada waktu pemeriksaan BPK kami dengan Komisi 5 dan kawan-kawan tidak disalahkan. Tetap ada di dalam usulan itu. Selain dari kompetensi, contoh saja guru yang di SK-kan oleh kepala daerah, tentu syarat setidak-tidaknya 5 tahun. Kemudian jam ini ya kan, 16 jam minimal dia harus punya. Nah, kemudian juga kekurangan guru, kami katakan kekurangan guru ini Pak Komisi 5 betul ketua. Sebenarnya kekurangan guru ini kalau secara kuantitas jumlah guru lebih, tapi kalau sudah dispesifikasikan untuk mata pelajaran kurang. Karena apa? Karena ada satu guru umpama Pak Marco Gita. Pak Marco Gita ini badannya 1, tetapi ngajarnya ada 3. Hitungannya 3, padahal orangnya sebenarnya 1 itu. Nah, itu yang perlu kita harus buat bersama kabupaten kota nanti Pak Dulito, aplikasi agar data ini valid. Kalau selama ini data kita manual, nah itu kelemahan kita. Ya, saya akan membuat usul bagaimana nanti membuat edaran dari Pak Gubernur yang dikasih izin dari DPRD membuat aplikasi yang betul-betul data itu valid kayak sejenis Dapodik. Kemudian ada yang menanyakan juga Pak Komisi 5 Ketua, Pak Reja SMA SMK mana yang ditandatangani oleh Pak Widodo saat itu hampir 10.000, ya kan? Itu tidak ada kaitan dengan dana.
Tapi kaitannya saat itu kenapa Pak Kepala Dinas waktu itu Pak Widodo menandatangani? Karena kaitan dengan NUPTK. Ya kan? Kalau tidak salah, kalau tidak ada tanda tangannya langsung oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, tidak ada NUPTK. Namun sekarang sudah terbalik di tempat artinya yang baru sekarang, baik Pak Gubernur maupun saya sudah termasuk dengan Komisi 5. Mana anggarannya? Kami setuju saja kalau anggaran posturnya memenuhi syarat. Kalau di 2018 saat Pak Haji Herman Deru dilantik, kenapa belum fokus langsung ke pendidikan? Bapak Ibu sudah tahu prioritas utama saat itu infrastruktur. Lihat sendiri infrastruktur selama 2 tahun ini insya Allah tuntas. Di 2021 ini mohon dukungannya dari Komisi 5. Apa yang dikatakan Pak Dudito, sekali lagi kami sangat mendukung. Baik dukungan untuk jadi ASN maupun P3K, termasuk yang kedua baik honorer. Ya, honorer itu juga mungkin nanti kepala wilayah sebagai gubernur memberikan himbauan kepada bupati wali kota untuk apa yang dikatakan Pak Dudito tadi, baru beberapa bupati wali kota yang memikirkan honorernya. Dari himbauan Pak Gubernur sebagai kepala wilayah Pak Dudito, mudah-mudahan bupati wali kota yang belum terketuk hatinya. Wabil khusus kami di Sumatera Selatan bersama Komisi 5, insya Allah Pak Subianto, Pak Lato dan kawan-kawan mendukung ini, dan insya Allah kalau postur anggaran memungkinkan dan syarat yang apa yang kami kemukakan bersama Komisi 5 nanti sudah betul-betul fit, ya kita akan segera lakukan. Itu saja yang terpenting kepada teman-temanku, termasuk juga pada Pak Dudito dan kawan-kawan. PGRI kobarkan, tempat harus dikobarkan, semangat tetap disemangatkan. Kita berjuang untuk guru, tapi jangan lupa juga kita tingkatkan kompetensi kita. Tanpa kompetensi, bagaimana pendidikan kita akan berkualitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Sebelum nanti saya persiapkan kawan-kawan dari komisi mungkin menyampaikan beberapa hal. Pak Junto, Pak Rupan, saya mengusulkan supaya nanti PGRI rapatnya dengan Komisi 5. Saya pikir, jadi kita akan jujur Pak, ini kan kalau ada buku dulu Pak Reza, buku Wiro Sableng kami di depan ini bukan kakek segala tahu masalah. Kalau kakek segala tahu itu tempat tanya Bapak Ibu sekalian. Dia tahu kan lo kakeknya, nah kami bukan pada posisi itu. Kenapa ini saya tawarkan? Saya sudah bilang juga sama Pak Junto supaya ini lebih konkret saja. Ada progres yang disusun secara bersama. Ya, biar nanti saya pikir Pak Reza, kita dari Komisi 5 akan mengundang PGRI ya, untuk berbicara secara khusus soal pendidikan ini. Karena saya pikir tujuan PGRI baik, ya, tujuan Pak Reza dan kawan-kawan juga tidak kalah baiknya. Itu. Kami persilakan dari komisi mungkin Pak Saiful atau Pak Saiful ini dari kota. Silakan Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 5. Yang saya banggakan di sini hadir Ketua PGRI Pak Haji Ahmad Zulinto, SPDMM, dan sekretaris beliau Pak Dr. Haji Lukman Haris, Bapak Ibu semua dari PGRI, Pak Syarial, kemudian ada perwakilan dari Aliansi Honor Nasional, dari GTNK, SWNI, GTK NK 35. Pak Riza yang saya hormati beserta Pak Sekdis dan Pak Kabid Ditika. Saya dulu di sini dengan Pak Santo menerima rombongan honor juga. Itu yang khusus ya. Kami sampaikan Pak Riza, saya ini anak seorang guru. Jadi saya tahu bagaimana ketika papa saya honor dan bagaimana sulitnya mencari uang dari seorang guru honor. Maka kami di Komisi 5 ini sangat rajin mendapat masukan dari para guru-guru honor. Setiap kami berkunjung dan selalu mempermasalahkan
bertanya yang gaji 300.000 per bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali. Betul Bapak Ibu? Maka sore hari ini jangan pernah memberikan angin surga Pak Riza kepada Bapak Ibu semua di sini. Karena kita sudah sering berdiskusi dan berdialektika. Kalau di Undang-Undang 5 2014 jelas sekali yang namanya ASN itu pegawai itu ada 2, yaitu PNS dan P3K. Itu jelas. Selain itu tidak ada yang namanya guru honor atau apapun namanya, itu tidak ada. Jadi kita ingin yang konkret-konkret saja. Ya. Kami di Banggar waktu itu sudah berjuang dan hampir keluar anggarannya. Tahun 2019 saya ingat sekali anggaran itu sudah ada karena tidak ada payung hukum dan dititipkan di PSG. Betul Pak? Dititipkan di program sekolah gratis. Jadi tahun ini 2021 yang insya Allah Oktober ini akan dibahas, kita akan konkretkan sehingga ini tidak menjadi angin surga. Ya, jangan sampai pertemuan ini setelah kita keluar dari sini Bapak Ibu terlena dengan janji-janji. Kami tidak mau ketika Komisi 5 datang ke daerah lagi dan selalu ditanyakan soal gaji guru honor. Ada 9.554 menurut data yang diberikan oleh Pak Riza. Tadi saya coba hitung. Kalau 1 juta per guru honor dikalikan dengan setahun 12 juta, maka hanya butuh 114,6 miliar dari anggaran APBD Sumatera Selatan. Saya kira ini jumlahnya tidak terlalu besar. 114 miliar. Ini kita akan melihat. Saya kira Pak Gubernur sangat peduli, apalagi disampaikan oleh Pak Riza tadi. Beliau sangat peduli dengan guru-guru honor, tenaga kependidikan dan seterusnya. Jadi ini kita akan lihat. Ya, kalau di Palembang, saya dengar kabarnya sudah hanya dengan payung hukum perwali, guru honor di kota Palembang ini sudah mendapatkan insentif. Jadi Pak Reza salah satu yang dicurhatkan ke kami Komisi 5 adalah ketika kami datang dengan adanya Undang-Undang 23 2014 ini, ketika wewenang berpindah dari kota provinsi, ada sesuatu yang hilang dari para guru-guru yang ada di kabupaten kota. Dulu mendapatkan insentif dari daerah, ketika jatuh ke provinsi semuanya hilang. Maka ini saya kira kita tidak perlu berlama-lama dan tidak perlu banyak angin surga di sini. Saya setuju setelah forum ini selesai kita akan konkretkan. Kami, saya kira kawan-kawan di Komisi 5 juga, ini semuanya terpilih dari dapil-dapil yang berbeda, 10 dapil. Insya Allah ini akan berjuang bersama. Kami akan berjuang bersama-sama di Komisi 5 dan di Banggar sehingga anggaran untuk guru honor se-Sumatera Selatan khususnya SMA dan SMK ini bisa direalisasikan tahun 2021. Saya kira ini ya, kita tidak perlu berlama-lama, yang penting kita ada action setelah pertemuan ini ya. Pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya lihat tadi sudah ada dari Pak Riza semangatnya ya, tinggal kita tunggu actionnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin kawan-kawan dari Komisi 5 ada yang ingin disampaikan, silakan Bang Tuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, sekretaris, komisi dan teman-teman kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari teman-teman anggota PGRI Pak, PGRI Pak Sulianto, Julito dan seluruh anggota PGRI. Ini yang datang ini dari pengurus Sumsel ya Pak, ada dari daerah Sumsel ya, khusus Sumsel saja, dan daerah ada ikut nih. Yang Linggau ada, yang Linggau. Musirawas kan? Musirawas. Moratara. Nah di sini Oki ada. Oke. Ada Oke. Ini ada Mame di sini. Ini mamang gitu. Kalau aku dari Musirawas kan.
menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua PGRI tadi, Pak Sulianto. Pak Sulinto ya. Nah, aku kalah tender aku dengan Pak Sulinto. Biasanya di komisi aku ini melawan juga, tapi yang lebih melawan lagi Pak Sulinto. Kayaknya beliau ini cocok calon bupati atau wali kota. Ada ya? Lanjutkan. Boleh calon wali kota. Lanjut. Jangan dibawa PGRI. Setuju? Setuju. Tarik. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sulinto itu selalu kami sampaikan, Pak. Jadi jangan kaget dianggap kami ini baru jabatan kami hampir setahun ya. Setahun. Ini oleh saksinya dan selalu kami vokal, Pak, dalam hal apa yang disampaikan tadi. Karena selama setahun ini hampir setiap bulan, Pak, kami berkunjung ke SMA dan SMK. Mulai dari yang tadi disebut Pak Ketua sampai ke ujung-ujungnya tempat jin buang anak kami. Ya, sampai ke Tanjung Sakti. Jadi untuk Hampiri Pak Mary. Jadi sampai ke situ kami ingin mendengar apa istilahnya suara dari para guru ini. Apa istilahnya itu kebatinannya apa istilahnya. Jadi kami sudah berjuang Pak Insyaallah. Pak Reza kemarin juga rapat kita di Banggar untuk APBDP ini. Pak tolong hal ini tolong kali ini harus selalu disampaikan. Setiap ke bawah itu disampaikan oleh guru-guru ini. Nah, alhamdulillah kemarin direspon secara positif oleh Pak Reza. Insyaallah di 2001 nanti itu akan honor mereka itu akan ditambah. Mudah-mudahan ini tidak ada angin surga, tidak mau jewong milenial PHP. Ini ingat nih Pak Reza. Kami ini pacak melawan dalam forum lagi kalau ada nanti barang itu. Kalau tidak nanti kami ini dari fraksi masing-masing ini Pak. Ada Nasdem, ada PAN, ada Golkar, ada kami sampaikan nanti di dalam rapat paripurna dalam pandangan fraksi kami. Kalau paripurna. Amin. Mantap. Cuma ingat kamu sedawas pilih aku lagi. Siap. Selain bisa tapi juga. Kami itu nanti. Pokoknya sepakat kalau aja Pak. Nah kemudian ada saran kami Pak dengan PGRI. Ini saran ya. Saya kenalkan nama saya terkenal. Saya ini dari Taman SD di Linggau. Taman SD sekolah di Pondok Pesantren Tauhid Padang Panjang. Kuliah di IAIN juga di Padang. Di sana guru-guru ini memang betul-betul menjadi panutan. Guru memang betul jadi moralnya luar biasa. Nah aku minta guru-guru kita yang ada di Sumsel ini jaga itu Pak. Jangan ada lagi kalau nggak kasih duit kamu tidak ngajar. Karena percuma Pak. Setiap masuk ajaran baru, para sekolah ini kalau tidak kasih duit tidak masuk itu. Ini kita fair Pak. Ada nilai positif, ada negatif dan tolong ini PGRI sampaikan ini ke bawah. Yang para sekolah tadi jangan ada gitu. Beda. Jangan ada itu. Yang ada pakai yang 5 juta, 3 juta ini mudah-mudahan Pak lain tapi. Nah ini tolong Pak. Jangan lagi kamu untuk hak bila kewajiban dan sampaikan. Ini kami katakan di sini. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi Pak Bilarto selalu semangat. Kalau kami di sini ini kalau main yang gini bisa Pak. Cuman jangan tangan kiri. Enak kami ingat. Kalau tangan Mas. Nah tadi Pak Bilarto ini terus begini. Terus semangat kan? Ini Pak untuk supaya kita ini kan. Kiri kanan. Menuju Pak Reza. Nah kita lawannya di Pak Reza. Jadi aku kira kebayang Pak. Insyaallah kata Pak Sepol tadi kami akan perjuangkan yang namanya PGRI pada kali kita di 2021 ke Iwa. Apa iya dia apa tidak omongan kita di sini? Cuman banyak jiwa nih yang ada di depan ini gitu. Banyak yang muridnya banyak, dulu dikit gitu. Ya, murid banyak ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toyib. Pak Toyib ini Pak, kalau nak ngadu guru. Dia belum tahu guru aku nerotiko di sini Pak. Lalu buktinya Pak guru nih lah. Lalu
Ada 3 guru nih Pak, kanan kiri itu sama sih kok Pak. Atau yang tangan ilmu, tapi mudah-mudahan begini Pak. Saya konkret saja Pak. Saya konkret saja, makanya tadi saya usulkan nanti PGRI rapat khusus dengan Komisi 5. Ya, rapat khusus. Kita berbicara soal jujur Pak, sampai soal usulan yang detail soal itu. Sepakat nggak kira-kira Pak? Nah, itu yang aku omongkan. Jadi rapat itu nanti itu sama-sama bahasnya. Ya, sama-sama bahas. Aku pikir begitu Pak Reza. Rapatnya sama-sama kita bahas. Karena ini kan tidak saja menyangkut soal, kadang-kadang jujur ada satu hal juga yang membatasi itu, saya pikir Pak Reza, soal regulasi Pak. Nah, regulasi ini kadang-kadang juga jujur maunya kita orang-orang yang sifatnya taktis ini seperti Pak Toib ini bisa diselesaikan secara cepat. Sepakat itu, tapi terkadang soal regulasi Pak. Regulasi ini kadang-kadang juga. Makanya saya bilang tadi sama Pak Julito soal ketika kewenangan yang harusnya di kabupaten kota untuk SMU dan SMK ketika dia kembali ke provinsi, dikembalikan ke provinsi, ada beberapa hal juga yang menjadi PR, itu saja. Di antaranya soal yang tahu teritorial itu adalah kota kabupaten. Sementara pertanggungjawabannya itu langsung ke provinsi. Luas sekali Pak Sumsel, jujur saja Pak, itu tidak bisa dipungkiri. Soal apa yang terjadi di lapangan, saya pikir itu bagian dinamika, saya pikir Pak. Tapi yang persepsi kita harus kita samakan adalah soal kesejahteraan guru pasti Pak. Soal guru juga harus, dan banyak hal faktor pendukung. Karena begini yang kita ketahui, saya pikir pendidikan ini tidak saja hanya cukup mungkin bicara Pak Julito gurunya saja yang baik, tapi juga faktor pendukung. Saya pikir Pak Reza itu tidak kalah pentingnya Pak. Ya, faktor pendukung itu ada proses belajar mengajar itu simbiosis mutualistis. Kalau Pak Lukman ngajari aku dulu Pak, bahasanya Pak. Jadi dia bisa saling bekerja sama ya supaya ini bisa berjalan dengan baik, dan itu tidak hanya sebatas regulasi saja, tapi niat dan keinginan kita secara bersama-sama ini jauh lebih baik. Ada lagi kawan-kawan sebelum saya simpulkan. Habis? Mas Nedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sekretaris Komisi, anggota Komisi 5, Kepala Dinas Pendidikan, saya hormati rekan-rekan bapak-bapak, teman-teman kita dari PKRI yang saya hormati juga. Jadi kalau Pak Saiful ngomong bapaknya guru honor, saya mantan guru honor 6 tahun. Bukan lagi bapaknya, maka kelas saya kan SPD. Jadi saya mantan guru honor 6 tahun. Jadi bukan lagi bapaknya, saya sendiri pelaku guru honor. Namun demikian yang jelas, kalau saya amati regulasi dari tahun ke tahun, kalau bapak itu tetap sabar dan betul-betul ikhlas untuk mengabdi untuk bangsa, karena guru ya, pendidikan ini adalah ruhnya bangsa. Pendidikan ini adalah ruhnya bangsa. Pasti suatu saat di samping Tuhan juga memperhatikan, ternyata dari teman-teman kita dulu yang honornya sama dengan saya, sekarang juga udah diangkat semua, yang udah kelewatan umurnya dan segala macam. Insya Allah pemerintah juga ada kebijakan khusus untuk menangani hal itu, dan itu terbukti. Jadi saya berharap yang teman-teman kita ya tetap sabar, ikhlas mendidik untuk bangsa, dan kita perjuangkan untuk hak yang sampean perjuangkan. Jadi lewat kita ini nanti ada kepala dinasnya, kepala dinas ini enak sekali, enak untuk koordinasi juga enak, selalu menerima keluhan dari kita apapun bentuknya. Ayo kita perjuangkan bareng-bareng. Di sana ada ketua komisi, ada kepala dinas, insya Allah apa yang diperjuangkan, apa yang diinginkan mudah-mudahan tidak 100%, namun ada beberapa yang kita bisa kabulkan. Insya Allah kita perjuangkan, siap, insya Allah siap. Nah makanya ada memang jadi jangan sampai ada keluhan. Ya, keluhan itu wajar ya.
Ya mudah-mudahan seperti itu ada regulasi. Mudah-mudahan ke depan yang honornya udah kelewatan dan segala macam tetap alhamdulillah. Itu ada kebijakan dari Presiden juga, tidak jangan pegawai negeri juga ada yang lain. Nah mudah-mudahan juga ada kebijakan khusus dari pemerintah dan kita juga suarakan. Kita mempunyai hak untuk berkunjung ke kementerian. Ini nih Pak. Jadi Bapak benar ngadu ke DPR karena DPR punya suara, menyampaikan suara baik ke kepala dinas, ke gubernur maupun kementerian. Kita bawa suara sampean ke gubernur, ke kementerian. Nah, kita suarakan. Kalau sering disuarakan, insya Allah di sana juga memperhatikan. Demikian Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya tutup dan simpulkan, saya sudah tawarkan tadi sama Pak Junito tadi kegiatan apa dengan Komisi 5. Oh, Mas Tadi masih sebentar Pak Junito. Silakan Pak. Sebentar untuk mengamankan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua PGRI beserta rombongan, izin pimpinan dan rekan anggota Komisi 5. Barusan Pak Saiful Fadil mengatakan bahwa beliau adalah dari keluarga guru. Pak Meli mantan guru. Saya sekarang Pak sampai detik ini saya juga tenaga pengajar Pak. Tapi saya letaknya mungkin ada di perguruan tinggi, tapi sama saja apa yang Bapak rasakan juga saya rasakan. Pak, Bu yang ada di sini yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Meri, apa yang disampaikan rekan-rekan Komisi 5 maupun Kepala Dinas barusan, insya Allah kita Pak guru-guru ini ke depan masuk surga. Kita sudah berbekal 3 Pak yang untuk persyaratan masuk surga. Ilmu yang bermanfaat, ikhlas Pak, insya Allah dengan kita melakukan tugas kita sebagai guru. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan siswa-siswa kita Pak. Setidak-tidaknya kita sudah satu mendapatkan persyaratan itu masuk surga Pak. 2 persyaratan tadi kita belum bisa untuk mendapatkannya dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Saya bersama teman-teman di sini saat ini 1 tahun seminggu Pak baru dilantik menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Begitu kami dilantik, kami sudah disuguhkan dengan berbagai macam PR yang terkait dengan salah satunya pendidikan. Dari situlah juga kami ikut terus mengawasi untuk bagaimana mesejahterakan guru-guru. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di sini mengingatkan kami di sini. Ini merupakan PR kami. Tetapi tidak hanya PR, tapi ini sudah kami kerjakan sebelumnya, bahkan sudah kami adu argumen di badan anggaran untuk bisa memperjuangkan dan menambah kesejahteraan guru. Untuk ke depan tinggal kurang lebih 1-2 bulan lagi. Di sini hadir Kepala Dinas Pendidikan. Saya ingin sekali bisa berkoordinasi. Permintaan Pak Saiful mungkin nanti akan kita rencanakan dan kita agendakan. Seperti apa kebutuhan untuk mencukupi kesejahteraan guru yang belum tercukupkan tersebut. Maka dari itu program-program yang akan diajukan untuk 2021 nanti, insya Allah itu sudah kami bahas, sudah kami laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi memang belum rezeki itu Pak. Insya Allah Pak, sama-sama kita berdoa. Kita sama-sama berdoa di tahun ke depan seluruh guru akan mendapatkan kesejahteraan itu. Terima kasih. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Fastaghfirul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Mas, tadi ngeri ya tuh salam penutupnya tuh Mas. Ngecaknya ya lah. Terima kasih Pak sekalian dari komisi. Sebelum saya simpulkan, ya, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat karena mengingat waktu, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi memang benar Pak, Bapak tadi Pak Rinto sudah menyinggung wilayah saya, Fokus Selatan. Kami sedih di situ Pak sebenarnya. Dan setiap rapat saya selalu berteriak-teriak terus dengan Pak Reja. Kadang di situ Pak, di Kisah Tinggi itu satu wilayah dengan Mengkatau Hilir itu PNS-nya cuma satu, kepala sekolahnya saja Pak. Jadi seluruhnya itu honor semua. Mungkin Pak Mary atau Pak Saiful tadi sudah membahas masalah dari keluarga pengajar. Saya ini ajong saya itu guru juga Pak, dari SR dan sampai dia pensiun enggak. Ajong tuh nenek. Kalau kami ajong makanya. Sampai dia pensiun dia masih honor Pak. Ya, jadi alhamdulillah beliau sudah banyak mendidik orang-orang yang hebat. Memang kita lihat di sini Pak, ada 4 persoalan yang dialami oleh para guru di lapangan dalam membentuk belajar mengajar. Pertama, berkaitan dengan kekurangan guru di lapangan. Tadi salah satunya sudah saya sebutkan. Kedua, mutu guru dalam belajar mengajar. Kadang ada sekolah SD kekurangan guru, karena kurang guru ditempatkan honor yang statusnya guru SD yang hanya tamat SMP dan SMA. Itu sangat menyedihkan sekali Pak. Dan 3, persoalan kesejahteraan dan perlindungan para guru. Kalau zaman kami dulu Pak, kalau salah di SMP, karena saya ini SD 7 Negeri Muara 2, SMP Negeri 1 Muara 2, SMA Negeri 1 Muara 2. Kalau salah zaman kami dulu, guru tuh nangani maling Pak, tapi tidak pernah kami dendam, karena itu bentuk suatu pengajaran bagi kami dalam mental. Kalau sekarang ini dijewer kuping dikit lah ngadu wong tuonyo, kata kami itu cemen yang main-main itu kan. Itu harus kita lindungi guru-guru kita di daerah-daerah. Namanya manusia, mungkin ada hilaf, kesal, kesalahan, dan banyak kekurangan. Keempat, kode etik yang dalam hal ini berkaitan dengan mental guru. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu guru honor sekalian yang mengajar di daerah-daerah, kami hanya cuma minta bersabar dalam menghadapi murid-murid di lapangan. Dan permasalahan 4 ini kuncinya hanya satu Pak Reja, yaitu anggaran. Kenapa kami bilang anggaran? Karena anggaran inilah yang menopang kehidupan dari para guru honor di lapangan. Kenapa kita bisa menghibahkan anggaran kepada perkumpulan agama-agama Kristen? Mereka dapat. Kenapa kita menghibahkan uang ke Karang Taruna? Dan masih banyak hal lain. Uang-uang hibah yang di provinsi ini yang kita hibahkan kepada organisasi-organisasi yang mungkin kurang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah ini PGRI ini yang mengajarkan anak-anak kita
yang menjadikan kita seperti ini. Jadi tolong Pak Rega dan Pak Julinto, untuk anggaran tahun 2021 ini akan kami bahas tanggal 20. Tolong Bapak siapkan proposalnya Pak. Jadi itu bentuk istilahnya alasan kami untuk memberikan hibah kepada PGRI. Dan tambahan lagi, apalagi kami sudah menerima daripada PGRI ini 2 kali kita rapat. Nah, alhamdulillah hari ini kita disaksikan oleh Pak Reja dalam forum rapat ini. Mudah-mudahan beliau menceritakan ini kepada Pak Gubernur Hermanderu, karena kami yakin Pak Hermanderu memikirkan apa yang menjadi permasalahan guru di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Hermawan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, saya mohon karena waktu 2, yang pertama yang kedua kami masih harus menerima dari kawan-kawan guru kita dari SLB yang sudah juga menunggu. Ada 30 orang. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan 5 menit. Nah, kalau ini berani aku nyantai Pak Juli 5 menit. Ayo, 5 menit. Mungkin ada kurang. Kasih lah, silakan Pak. Burung lagi Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kedua, yang kami hormati Anda Julinto, OPGD Sumatera Selatan, Bapak Kepala Dinas. Tadi diskusi kita berpanjang lebar. Sebab ini tidak bisa secara umum. Jadi ingat, penting ini bukti kita dijanji oleh PGRI. Jadi Pak Reza, yuk mari kita sama-sama ini bahu-membahu PGRI, Pak Julinto dibantu kami Komisi 5, Pak Ketua, ya dengan anggaran yang memang kalau kita pikir memang sesuatu yang sangat berat dengan anggaran sangat terbatas. Cuma pelan-pelan mungkin, pelan-pelan dulu. Ya dikalikan oleh Dinda Saiful tadi 118 miliar. Ya 114 miliar dengan anggaran kita sekitar 300 miliar. Jadi kalau kesejahteraan guru kita penuhi dengan katakanlah per bulan 1 juta yang saya ikut tadi, sementara atap sekolah bocor juga tidak baik juga. Jadi harus pelan-pelan. Dan aku yakin Pak Gubernur itu berangkat dengan semangat yang sama dengan kita untuk menciptakan kesejahteraan PGRI ini. Yakinlah, cuma pelan-pelan kita dorong. Jadi pertemuan kita sore ini nanti ditagih kita oleh rekan PGRI ini. Yo, makanya aku pengen ngomong juga tadi, aku kaki ditagihnya tidak mau. Aku ini dari Palembang itu ya ingatkan juga aku pilih aku lagi belum. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana saya katakan tadi Pak, waktu juga sudah saya tutup. Saya beri kesempatan Pak untuk Pak Juli. Kalau dari sini berani yang nyatanya Pak 2 menit. Silakan Pak Juli. Terima kasih Pak Pimpinan. Langsung yang pertama, kami sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Komisi 5, baik tadi dari senior saya Pak Reza, Kepala Dinas. Yang pertama Pak Pimpinan, apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi betul bahwa kita tentunya tes dan memakai grade. Tapi ada unsur politis Pak Reza. Saya ingat kita kan dulu sama-sama, saya masih mendampingi Pak Aidil. Kita selalu mensuarakan angkat harus tanpa tes. Kalaupun nanti ada grade, ini secara politis diturunkan oleh mereka, jangan mereka mematok langsung tinggi Pak. Sekarang kan dalam pertemuan siapa yang lulus, jangan yang lulus Pak, dan turun orang itu. Kalau kita angkat secara
Yang kedua, Pak Reza, memang betul PP 48 itu tidak boleh mengangkat honorer. Itu yang sering disuarakan termasuk Pak Gubernur waktu saya audiensi. Tapi waktu itu Pak Reza itu hadir kalau tidak salah. Saya pernah dalam rakornas dengan Pak Menteri, Pak Muhajir, saya bertanyakan beliau, Pak Menteri, saya kekurangan guru, PP 48 tidak boleh. Apakah gubernur bupati tidak boleh mengangkat guru untuk dibayar honornya? Dijawab saya waktu itu, Pak Kades, kalau memang itu untuk kesejahteraan guru, tidak usahkan gubernur bupati masuk penjara, saya siap masuk penjara. Palembang 2017 sudah melakukan mubah itu lebih duluan, Pak, tanpa ada pemeriksaan dari PPK menyalahkan kita. Artinya ini bisa kita lakukan. Ada pergub, ada perwali, ada perbuk, itu yang terpenting. Jadi mudah-mudahan, karena ada hukumnya Pak Ketua, kalau sudah di-SK-kan oleh gubernur, bupati, wali kota, guru-guru terbantu lagi untuk sertifikasi. Itu syarat. Kemudian kami sangat terima kasih Pak Saiful yang menyampaikan bahwa dengan 9.000 ini khusus SMA SMK. Belum nanti PR kami untuk kabupaten kota SD SMP, Pak, ini kalau SMA SMK 114 miliar. Itu saya rasa dengan Pak Reza ada apa-apanya. Itu 114 miliar itu. Palembangnya sudah hampir 80 miliar. Gabungan Pemda dan sebagainya. Banyak. Pak Toyib, terima kasih Pak. Aku nih tadi kiri tamukan yang agak berat itu. Jadi terima kasih kita terima kadang-kadang ada kebiasaan kiri dan sebagainya. Kami mohon maaf ya. Kami tetap akan menjaga wibawa guru, kode etik guru, menyampaikan baik juga bagaimana mereka harus bekerja dengan profesional. Itu adalah PR kami sebagai ketua PGRI dan pengurus PGRI. Memang regulasi-regulasi yang kadang-kadang membatasi kita, tapi kita adalah berjuang. Maka PGRI baik dari tingkat bawah sampai tingkat pusat kami selalu berjuang untuk pengabdian terhadap guru ini, utamanya tentang kesejahteraan dan masa depan nasib daripada guru-guru kita. Untuk itu saya dalam mengakhiri sambutan ini, audiensi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah satu upaya bahwa bagaimana kita harus sukseskan ini, teknologi ini bukan untuk terjaga, Pak, kita menghitung dan sebagainya. Tapi Pak Reza ada sedikit tadi ya, memang kita kalau akan diarahkan melihat dari segi apa bidang studi dan sebagainya, apa tadi linearitasnya Pak, memang kesulitan kita Pak. Seperti di Palembang hampir 3.000 itu kalau nggak linearkan mungkin tinggal 500. Maka kami berpikir dengan Pak Wali, semua yang sudah namanya honorarium kita bayar yang sama. Amin. Mantap. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lito, Pak Lukman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Reza beserta kawan-kawan dari Dinas. Kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, Komisi 5 tidak ada alasan untuk tidak mendukung dalam hal misalkan soal kesejahteraan guru dan yang menyangkut soal guru yang pertama. Simpulan kedua, karena ada beberapa hal teknis saya pikir yang tidak mungkin dibahas di sini, ya, karena sebagaimana kita ketahui, komisi adalah perpanjangan tanganan alat kelengkapan dewan yang akan membahas soal hal-hal yang bersifat teknis. Maka nanti kita akan, saya katakan tadi dengan Pak Dito, nanti saya akan komunikasikan lebih lanjut dengan Pak Reza. Akan ada rapat dengan PGRI dalam konteks membahas beberapa hal yang bersifat teknis tadi. Karena ini perlu dilakukan supaya tidak saja suaranya sama, tetapi juga cara bicara, tidak ada cara bicaranya yang sama, tapi cara berpikirnya kita harus satu dulu. Ya, memang betul Pak Tulinto, Pak Reza, ada hal-hal yang bersifat politis, saya sepakat itu. Ya,
Aku jawab Pak Reza, dunia ini Pak Lukman jangan turun politik Pak Lukman. Iya benar. Mungkin Pak Lukman ingat itu. Aku nak jadi orang politik kok karena yang ngatur dunia ini politik. Artinya regulasi apapun itu Pak tentu harus ada dorongan kita secara bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili kawan-kawan dari Komisi 5 juga mewakili pimpinan DPR yang hari ini ditugaskan kepada saya untuk memimpin rapat ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Komunikasi tetap harus dijaga. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, jangan sampai serasan sekate Pak. Ya, dekat serasan jauhan saling kate macet Pak. Nah, jadi kami ini tidak baca selesai kalau serasan sekate. Nah, bagusnya dekat serasan jauh tak saling kate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.